Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Farudin dari Prodi Mekatronika B Malam semester 5. Di sini saya akan coba mengerjakan AAS Machine Vision yang dimana untuk tugasnya itu membuat program untuk klasifikasi karakter tulisan tangan pada datasheet MNIST menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN yang bisa dilakukan evaluasi performa menggunakan Leave One Out Cross Validation atau LOCP dengan menampilkan confusion metric, accuracy, precision, and F1 score. Untuk pembuatan programnya di sini saya menggunakan Google Colab yang dimana untuk runtime-nya kita menggunakan T4 GVU yang dimana tidak lupa untuk mengupload dua datasheet yang telah di-download, yang dimana datasheet tersebut berisi MNIST by Merck Train dan MNIST by Merck Test. Dan saya telah membuatnya dan di sini sudah keluar outputnya, karena ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membaca semua program ini. Di sini tergantung spesifikasi laptop dan saya memerlukan waktu sebanyak kurang lebih 2 jam 5 menit untuk bisa menjalankan semua program ini. Dan untuk program ini menggunakan transfer learning dengan model AlexNet untuk mengklasifikasikan huruf dan angka dari datasheet MNIST. Program juga menggunakan metode evaluasi LOCP untuk menilai performa model pada data kecil. Kenapa sih bisa penting program ini? Transfer learning memungkinkan kita memanfaatkan model yang sudah dilatih pada datasheet besar, mengurangi kebutuhan komputasi. Dan LOCP juga memberikan evaluasi menyeluruh dengan menggunakan hampir semua data untuk pelatihan. Bagian ini mengubah data mentah dari datasheet CSV menjadi format yang dapat digunakan untuk pelatihan model, yaitu data dimodifikasi datasheet berupa array angka dari 0 sampai 255 di restrukturisasi menjadi gambar 28 kali 28 pixel, dan untuk transformasi tambahannya diubah menjadi RGB agar sesuai dengan input model AlexNet. Citra di resize menjadi ukuran 224 kali 224 pixel, lalu dikembalikan sebagai tensor untuk digunakan dalam model PyTorch. Kenapa dilakukan? Karena AlexNet dirancang untuk dataset RGB dengan resolusi gambar lebih besar, sehingga pre-processing ini penting untuk kompatibilitas. Lalu datasheet dan data loader, di sini datasheet diatur dengan menggunakan kelas custom datasheet yang menghandle pembacaan data dan transformasi. Lalu data latih dan data uji dimasukkan ke dalam data loader untuk mempermudah pengolahan dalam batch size kecil, 4 gambar per batch. Dan kenapa ini penting? Data loader mempermudah iterasi data saat melatih model, mengurangi beban memori, dan meningkatkan efisiensi. Lalu model transfer learning AlexNet, apa yang dilakukan? Menggunakan AlexNet, model yang sudah dilatih sebelumnya pada datasheet ImageNet.
Modifikasi, mengganti lapisan terakhir classifier untuk menyesuaikan dengan 200 kelas pada datasheet MNIST. Lalu membekukan bagian awal model, feature extraction agar hanya lapisan classifier yang dilatih. Kenapa itu dilakukan? Memanfaatkan kemampuan model yang sudah dilatih untuk fitur umum gambar seperti tepi, tekstur. Lalu membekukan fitur membantu mempercepat pelatihan karena hanya bagian akhir yang dilatih ulang. Lalu untuk LOCP-nya yang dilakukan oleh LOCP ini, setiap iterasi LOCP melatih model dengan seluruh data kecuali satu sampel yang digunakan untuk pengujian. Data dibagi menjadi menggunakan leave one out, yang dimana dari skip learn, dan proses ini diulang untuk setiap sampel. Lalu tahapan dalam LOCP ini, data dibagi menjadi data latih dan data uji. Lalu model AlexNet diinisialisasi ulang dan dilatih pada data latih. Model diuji pada satu sampel data uji. Lalu yang terakhir, prediksi dan label sebenarnya disimpan untuk evaluasi. Lalu kenapa penting? LOCP memberikan evaluasi akurat pada datasheet kecil dengan memastikan setiap sampel itu diuji. Lalu untuk evaluasinya, di sini setelah semua iterasi selesai, hasil prediksi dibandingkan dengan label sebenarnya untuk menghitung. Yang pertama, confusion metric, melihat bagaimana prediksi model sesuai dengan label sebenarnya untuk setiap kelas. Lalu akurasi, proporsi prediksi benar terhadap total data. Lalu yang terakhir, presisi, yaitu ketepatan prediksi benar terhadap semua prediksi positif, dihitung per kelas lalu di rata-rata. Lalu untuk F1 skornya, di sini rata-rata harmonis antara precision dan recall, berguna untuk datasheet tidak seimbang. Kenapa itu dilakukan? Ya, untuk memahami kinerja model secara kuantitatif, terutama pada datasheet dengan banyak kelas. Lalu untuk hasilnya sendiri bisa dilihat, composition matrix menunjukkan bahwa model sering salah mengklasifikasikan huruf atau angka menjadi kelas lain. Untuk akurasinya sendiri bisa sampai hanya 22%. Artinya prediksi modelnya itu yang benar hanya 22%. Dan untuk presisinya itu sekitar 3,45%, dan F1 skornya itu sekitar 4,41%. Nilai rendah ini menunjukkan bahwa model kesulitan mengenali kelas dengan baik. Dan untuk analisis dari program ini, kenapa hasilnya bisa rendah? Karena datasheet yang saya gunakan di sini hanya 1000. Karena sampel tidak cukup untuk melatih model besar seperti AlexNet. Lalu tantangan datasheetnya itu, MNIST memiliki banyak kelas sampai 200 sehingga model kesulitan menangkap pola untuk setiap kelas. Lalu tidak adanya augmentasi data, dan tidak dilakukan augmentasi seperti rotasi atau flipping yang dapat membantu model belajar dengan baik. Dan untuk kesimpulannya, yaitu transfer learning dengan AlexNet bisa digunakan untuk klasifikasi MNIST, tetapi membutuhkan datasheet yang besar. Dan di sini saya menggunakan 1000 saja sudah membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam 5 menit. Dan untuk rekomendasinya sih bisa menggunakan 6000, cuma
itu bisa membutuhkan waktu yang sangat lama dan tergantung spesifikasi laptopnya. Lalu MNIST-nya itu membutuhkan dataset yang lebih besar. Lalu LOCP memberikan evaluasi menyeluruh meskipun memakan waktu lama. Dan untuk rekomendasinya mungkin bisa ditambahkan lebih banyak data latih untuk meningkatkan performa. Bisa diterapkan juga augmentasi data untuk membantu model belajar pola yang lebih baik. Lalu yang terakhir bisa juga eksplorasi model lain seperti ResNet atau Vision Transformer atau FIT yang lebih modern dan efisien untuk klasifikasi kompleks. Mungkin cukup sekian yang dapat saya terangkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.